Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 11 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, belasan masyarakat yang tergabung dalam gerakan Sukolilo Bangkit beraudiensi dengan anggota Komisi C DPRD Pati menuntut ditutupnya tambang ilegal Pegunungan Kendeng. Inilah belasan masyarakat yang tergabung dalam gerakan Sukolilo Bangkit. Para masyarakat ini mendatangi kantor DPRD Pati untuk menuntut penutupan tambang ilegal di Pegunungan Kendeng. Koordinator gerakan Sukolilo Bangkit Slamet Rianto menuturkan mereka menuntut ditutupnya belasan tambang ilegal akibat longsor yang terjadi di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo yang berdampak terhadap penggarap lahan. Pihaknya menegaskan tambang ilegal di Pegunungan Kendeng harus segera ditutup, lantaran dampak buruk dan kerusakan lingkungan dirasakan masyarakat sekitar, seperti kerusakan jalan, keringnya sumber mata air, longsor, debu, dan polusi udara. Artinya yang terjadi kan longsor. Artinya jelas bukan hanya pencemaran lingkungan saja ya, itu kurangnya debit air, juga debu jalanan, bisingnya alat berat, juga muatan tonase hasil tambang membuat jalan kami rusak. Itu yang terjadi di lingkungan kami. Kekeringan juga. Bahkan ada beberapa sumber mata air yang jelas-jelas mati di situ. Di sisi lain, masa pertambangan tidak diharuskan dekat di pemukiman. Ini yang tidak diwajibkan, tidak diharuskan, harus ditutup. Kondisi dari Sukolilo Bangkit ada berapa? Tambang banyak mas, ada beberapa wilayah di Desa Dowinong, Okil, Rawoto, Pakem. Ada kisaran berapa? 10 mungkin belasan. Mungkin ada belasan penambangan ilegal. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, mengatakan bakal meneruskan permohonan audiensi dari gerakan Sukolilo Bangkit kepada pimpinan DPRD. Memang beliau-beliaunya itu menyampaikan surat kepada DPRD untuk diadakannya audiensi terkait dengan kejadian musibah di Kedung Winong sebagai akibat dari penambangan. Gitu. Dan kami berharap, kan ini masih baru surat, nanti kan tinggal di follow up dari, tetap kami sampaikan ke pimpinan. Kalau permintaan penutupan tambang itu? Nanti kan kita hasil dari pertama teman-teman juga baik dari komisi A maupun sini kan mau sidak ke sana, kondisinya seperti apa dan hasilnya seperti apa juga nanti kita bahas bareng-bareng. Yang jelas ini surat permohonan audiensi kami teruskan diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk segera di follow up. Untuk waktunya Pak, sudah dalam waktu bulan ini atau? Ya itu masih kan baru kita terima ini. Kita menunggu petunjuk dari pimpinan DPRD dulu, ya, gitu ya. Karena akan melibatkan dua komisi, tidak cuma komisi aja. Misal tanpa izin dan sebagainya di lapangan, Pak? Tetap nanti di audiensi kita akan undang dari pihak-pihak terkait, mulai dari PU, Dinas Perizinan, kemudian Satpol PP, mungkin juga LH, kepolisian juga kita harapkan kita juga undang dan nanti kan bagaimana beliau nanti akan menyikapinya. Gitu. Ada imbauan untuk pemerintah daerah terkait kondisi ini? Ya, yang jelas karena sudah ada korban, kami berharap untuk menjadi perhatian utama kasus di penambangan di Sukolilo ini. Pihaknya menambahkan bakal segera melakukan sidak ke lokasi untuk mengetahui kondisi di lokasi tambang untuk menjadi bahan diskusi bersama jajaran DPRD Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, jalur ringgit beton Randu Belatung Getas yang baru saja selesai dibangun dengan dana impres sebesar 54 miliar sempat akan dijadikan lokasi ajang balap liar oleh sejumlah remaja. Meski bisa digagalkan oleh pihak kepolisian, namun warga setempat mengaku resah, khawatir juga aktivitas tersebut sewaktu-waktu dilakukan kembali.
Warga Getas Blora menyayangkan adanya upaya aksi balap liar di jalur Randu Blatung Getas. Mereka pun meminta agar polisi rutin melakukan patroli. Seperti diketahui, beredarnya potongan video live TikTok sempat membuat heboh. Dalam video itu, tampak ratusan remaja bersorak memberikan semangat kepada joki yang hendak melakukan balap liar. Tetapi sebelum aksi tersebut berlangsung, polisi terlebih dahulu membubarkan balapan tersebut dan mengamankan 8 unit sepeda motor. Polisi berjanji akan meningkatkan patroli dan razia di jalur tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara yang melintas. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan pemerintah prihatin dengan kasus dugaan pelecehan seksual oleh peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Kemenkes resmi menghentikan sementara PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di RSHS selama 1 bulan untuk evaluasi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengaku prihatin dengan terjadinya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu residen atau peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin RSHS Bandung. Wamenkes di Jakarta Kamis 10 April menjelaskan pihaknya telah meminta Konsil Kesehatan Indonesia untuk mencabut surat tanda registrasi STR milik tersangka Dr. Priguna Anugrah Pratama sehingga yang bersangkutan tidak lagi memiliki izin praktik. Lebih lanjut, Dante mengatakan Kemenkes resmi menghentikan sementara PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk evaluasi dan perbaikan. Kemudian secara sistem kami sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal. Selain itu, Dante menyebut, sebagai langkah pencegahan, Kemenkes akan melakukan pemeriksaan kesehatan mental terhadap seluruh peserta pendidikan dokter spesialis. Pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Basuki Hadi Muljono menyebutkan investor yang telah memastikan penanaman modal di IKN bisa langsung melakukan peletakan batu pertama groundbreaking. Basuki menyebut terdapat 5 investor baru dan 6 perusahaan perbankan segera memulai tahap pembangunan pada tahun 2025 ini. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut dengan beberapa proyek investasi baru yang memastikan keberlanjutan penanaman modal pada tahun ini. IKN menerima 5 investor baru dengan total dana investasi mencapai Rp2,5 triliun untuk sejumlah sektor usaha. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono di kantor Gubernur Kalimantan Timur Samarinda Rabu 9 April mengatakan investor baru tersebut bisa langsung melakukan pembangunan berupa peletakan batu pertama atau groundbreaking. Para investor baru ini memiliki tenggat waktu 18 bulan untuk memulai pembangunan setelah menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan. Selain investor baru, proyek investasi yang sudah melakukan groundbreaking sebelumnya juga segera memulai tahap konstruksi pada tahun ini. 2,5 triliun yang sudah tanda tangan kemarin di kantor IKN, termasuk KPBU-nya. Jadi makanya tadi saya melaporkan semua pada Pak Gubernur. Yang di APBN, KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha maupun dari swasta murninya. Kami laporkan semua pada beliau. Yang sudah groundbreaking kemarin sudah harus akan kerja mulai April ini, seperti 6 bank, BNI, BTN, BRI, Mandiri, BCA, dan Kaltara, Kaltim akan segera bangun karena 2026 semester 1 akan operasi. Jadi insya Allah ini berjalan semuanya. 5 investor yang masuk di IKN pada tahun ini terdiri dari 1 investasi asing dan 4 investor dalam negeri yang bergerak di bidang makanan dan minuman, gaya hidup, perkantoran, hingga stasiun pengisian kendaraan listrik. Pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
si retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan dukungan terhadap wacana penerapan pemiskinan koruptor. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Jakarta menyatakan langkah ini dinilai sebagai upaya tegas untuk memberikan efek jera dan memutus mata rantai hasil kejahatan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pemiskinan koruptor. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih Jakarta Rabu 9 April mengatakan kebijakan pemiskinan koruptor ini dinilai sebagai langkah tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Menurutnya, upaya pemiskinan koruptor perlu diatur dalam undang-undang khusus yang melibatkan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Tak hanya itu, KPK juga menyoroti kemungkinan keterlibatan keluarga koruptor, di mana jika terbukti menikmati hasil dari tindak pidana korupsi, keluarga dapat dijerat melalui mekanisme dan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Bentuk pemiskinan ini tentunya perlu dibuat undang-undangnya. Undang-undang seperti apa nanti bentuknya kita juga perlu ada pembahasan para penegak hukum, dalam hal ini dari sisi yudikatif, lalu dari sisi eksekutif, dan tentunya legislatif. Namun secara nilai, KPK mendukung pemiskinan koruptor. Dukungan lembaga anti rasuah KPK terhadap kebijakan pemiskinan koruptor juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi di tanah air.
Presiden Prabowo Subianto mendarat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dan pertemuan ini Presiden membahas situasi geopolitik dan upaya perdamaian sekaligus menandatangani sejumlah dokumen perjanjian kerjasama. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Shati, Abu Dhabi pada Rabu 9 April. Presiden tiba di Abu Dhabi pada hari yang sama mengawali lawatannya ke sejumlah negara di Timur Tengah serta ke Turki. Dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal Sekretariat Presiden, disebutkan bahwa kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis, termasuk upaya menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya situasi yang masih berlangsung di Gaza. Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam mencapai solusi perdamaian lewat pendekatan diplomatik. Saya konsultasi tentunya dengan berbagai perkembangan geopolitik. Kita ingin mendapat masukan, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan para pemimpin di kawasan ini. Tentunya kita semua berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah konflik di kawasan ini, di Gaza dan sekitarnya. Dalam kunjungan ini ada 8 dokumen Memorandum of Understanding dan Letter of Intent yang turut ditandatangani kedua negara, termasuk kerjasama antar pemerintah dan antar bisnis di sektor kemitraan alam, kelautan dan perikanan, keamanan dan keagamaan, serta energi. Usai lawatan tersebut, rombongan Presiden yang mencakup Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bertolak menuju Turki sebagai bagian dalam rangkaian kunjungan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Ankara, Turki pada Rabu malam waktu setempat dalam rangka kunjungan kenegaraan untuk memperkuat hubungan bilateral. Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pemirsa, setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri, kantor Samsat Rembang mengalami lonjakan yang signifikan dalam pengurusan pajak kendaraan. Dalam beberapa hari terakhir, ribuan wajib pajak terlihat memenuhi ruang pelayanan, menyebabkan antrian yang sangat panjang. Banyak warga yang terpaksa duduk di luar karena semua kursi telah terisi penuh. Terlihat antrian roda 2 maupun roda 4 memadati area kantor Samsat Rembang, bahkan parkiran hingga mencapai jalan raya. Keramaian di Samsat mengundang perhatian termasuk warga yang merasa kesulitan akibat antrian yang mengular. Salah satunya adalah Sugiarto, seorang warga Rembang yang menjalankan kewajiban pajaknya. Dirinya mengungkapkan kekecewaannya terkait tidak adanya rekayasa antrian yang dapat mengantisipasi lonjakan ini. Pak, bisa dijelaskan ini ngurus apa, Pak? Ini perpanjangan 5 tahunan. 5 tahunan. Yang sebetulnya tanggal berapa, Pak? Tanggal 1. Ini karena ada libur panjang. Ya, tanggal 8. Ya. Harapannya seperti apa? Harapannya untuk
hari-hari seperti ini karena ada libur panjang dan pasti itu kendaraannya membludak, maka ya harus ada solusi dari Satlantas lah. Ada Satlantas. Lagi rekaman. Jadi perlu adanya solusi lah. Bagaimana caranya pelayanan ini bisa berjalan dengan lancar. Misalkan kalau ada kemacetan itu kan ada pengalian arus rekayasa seperti itu. Kami mohon ketika seperti ini juga ada rekayasa bagaimana lantas mensikapi sehingga pelayanan ini bisa berjalan dengan lancar. Menanggapi situasi ini, Slamet Gunadi, Humas Samsat Rembang menjelaskan bahwa lonjakan antrian diperkirakan akan berlanjut hingga hari ini, di mana kondisi ini merupakan momen bagi warga untuk mengurus kewajiban pajak mereka, baik yang bersifat tahunan maupun 5 tahunan. Kami sampaikan bahwasanya setelah libur hari cuti bersama dan libur panjang selama kurang lebih 11 hari, memang untuk pelayanan di Samsat se-Jawa Tengah, utamanya di Samsat UPPD Kabupaten Rembang, itu mengalami peningkatan yang sangat padat. Kemarin sampai parkir sampai di bahu jalan. Hal ini karena kebetulan karena masyarakat banyak yang beranggapan bahwa jatuh tempo ketika dia tidak dibayar hari Senin, hari Selasa kemarin akan kena sanksi. Padahal tidak seperti itu. Jadi untuk yang regulasi yang baru itu jatuh tempo baru dikenakan setelah 30 hari dari jatuh tempo. Ini karena ini tidak apa-apa karena masyarakat kan tidak tahu. Terus terkait dengan membludaknya layanan di Samsat sampai hari ini Pak itu karena kebetulan ada program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan adanya program pemutihan pajak yang intinya pajak-pajak setelah tahun 2024 sampai dengan 2024 dia itu mempunyai hak untuk pemutihan Pak. Artinya pajak-pajak yang lalu itu diputihkan hanya membayar yang 2025 sampai 2026. Slamet juga mencatat adanya sekitar 1.600 wajib pajak yang datang ke Samsat Rembang dalam periode ini. Dirinya memperkirakan bahwa omset yang berhasil diraih mencapai sekitar 300 juta rupiah, meningkat sekitar 30% dibandingkan hari-hari biasa. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, ribuan warga Kabupaten Semarang rela antri di kantor Samsat setempat demi mendapatkan penghapusan denda pajak kendaraan. Sebanyak 3.000 warga rela antri di kantor Samsat Kabupaten Semarang untuk bisa mendapatkan manfaat dari adanya program penghapusan denda pajak kendaraan. Adapun program penghapusan denda pajak kendaraan tersebut diadakan mulai dari tanggal 8 April sampai dengan 30 Juni 2025 oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui kebijakan tersebut, seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor wajib pajak ini dendanya akan dihapuskan. Meski begitu, wajib pajak tetap harus membayarkan pajak selama tahun berjalan di 2025 ini. Untuk melayani masyarakat, petugas membuka layanan loket layanan termasuk pembayaran loket cepat atau loket tahunan. Penghapusan denda pajak ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan. Untuk target tentunya dari pemerintah provinsi maupun dari Polri sendiri untuk target PNBP juga sudah jelas mudah-mudahan tercapai untuk target di tahun ini. Kemudian dari pajak, tunggakan pajak yang dari masyarakat tentunya bisa tercover dan bisa menaikkan pajak dari Jawa Tengah. Kemudian program di tahun ini ada 3 program, Mas. Jadi yang pertama adalah penghapusan pajak dari tahun 2024 sampai dengan sebelumnya, itu pajaknya dihapus, kemudian denda pajak dihapus, selanjutnya denda jasara harja juga dihapuskan. Namun untuk khusus jasara harja, untuk dendanya dihapus, tetapi untuk pokok iuran tetap dibayarkan. Hanya denda dan pajak di tahun sebelumnya yang mengalami pemutihan atau dihapuskan. Kurang lebih 3.000-an ya Pak, 3.000 wajib pajak yang pada hari pertama itu yang kita sudah layani di Samsat Semarang. Bantu masyarakat mengurangi denda pajaknya itu bisa buat meringankan dapat informasi ini dari mana? Itu kan dari status teman juga. Teman ya? Iya, soalnya ada kemudian masih satu-satu. Kebetulan nuninya dengan telat. Iya, biasa. Telat berapa? Punya telat 4 tahun. 4 tahun, lumayan ya? Ganti plat. Sama ganti plat juga. Bayar berapa ini telatnya? Kurang tahu Pak, soalnya belum masuk paket. Adapun total tunggakan di Kabupaten Semarang mencapai 49 miliar rupiah. Dengan adanya penghapusan denda pajak ini diharapkan target pajak bisa terpenuhi. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, program pemutihan pajak kendaraan bermotor PKB atau kerap disebut pemutihan biaya tunggakan pajak mulai diadakan di seluruh Samsat Jawa Tengah, tak terkecuali di Kota Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut terdapat 5 hingga 6 miliar per hari dalam program pemutihan pajak tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Kamis siang meninjau langsung program pemutihan PKB hari ketiga di Samsat Banyumanik 2, Kota Semarang. Dia mengatakan dari pantauan di lapangan ada kenaikan pembayaran pajak hingga 3 kali lipat. Selain itu, dari hasil pajak masyarakat yang sebelumnya tidak pernah membayarkannya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh kurang lebih 5 hingga 6 miliar per hari.
Pak, gimana terkait dengan hari ini hari ketiga ya, hari ketiga terkait dengan penghapusan pajak yang kita lakukan di seluruh Jawa Tengah. Hasil kami pengamatan di lapangan ada kenaikan pembayaran pajak hampir 3 kali lipat. Artinya yang sebelumnya tidak pernah bayar pajak, kita dapatkan pembayaran pajak per hari rata-rata 6 sampai 5 miliar. Dan ini potensi yang sangat luar biasa sekali. Di samping mereka punya kewajiban membayar, minimal masyarakat menyadarkan sendiri bahwa dia punya kewajiban untuk bayar. Satu sisi, kemudian dua sisi yang lain, ini adalah salah satu stimulus untuk meringankan masyarakat kita yang sebelumnya pajaknya mati, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, macam-macam. Dan ini menjadi euforia bagi masyarakat kita. Satu sisi bisa membuat PAD kita lebih bagus di tingkat provinsi maupun kabupaten, secara tidak langsung akan menambah pembangunan di wilayah kita terkait dengan sarana prasarana yang kita lakukan. Ya, kalau nominalnya sudah masuk dari program ini, 3 hari kita sudah mendapatkan 28 miliar lebih dalam waktu 3 hari wajib pajak yang Sementara itu, pantauan dari Samsat 3 Hanoman tampak sejumlah warga berduyun-duyun mendatangi loket layanan pajak untuk mengurus tunggakan dan sejenisnya. Kasubdit Residen Samsat 3 Semarang, Ibda Solehan menugaskan pihaknya telah menyiagakan 40 personel untuk memaksimalkan layanan pemutihan tunggakan pajak. Pihaknya juga mengingatkan personelnya untuk menjalankan tugas sesuai SOP. Pada pelaksanaan hari pertama, personelnya diklaim mampu melayani warga dengan nyaman dan cepat. Program ini sepenuhnya kita dukung dengan mempersiapkan dari satu sumber daya manusia yang ada dengan jumlah anggota Polri di Samsat Semarang 3 ini semuanya sudah kita bekali terkait program pemutihan. Jadi fasilitas sarana dan prasarana mulai dari loket cek fisik yang dikatakan sebagai gerbang utamanya proses Regiden Danmor juga sudah kita sediakan, dari tempat untuk lokasi gesek nomor rangka nomor mesin baik roda 2 maupun roda 4 semuanya sudah kita kondisikan parkirannya setelah proses gesek nokanosinnya, bagaimana alurnya, wajib pajak supaya nyaman. Dan alhamdulillah di pelaksanaan hari pertama di program pemutihan tersebut wajib pajak memberikan testimoni dari beberapa wajib pajak yang kita dudukkan, kita minta testimoni, semuanya terlayani dengan nyaman, dengan cepat, tidak ada komplain. Artinya pembekalan-pembekalan yang kita berikan terhadap personel dari Polri sudah bisa diaplikasikan. Kasih Samsat 3 Hanoman Semarang Arif Nugroho mengatakan dengan adanya program ini banyak sekali kendaraan yang mati lebih dari 5 tahun akhirnya diproses kembali. Dan itu merupakan menjadi fenomena yang unik. Kalau sebelum adanya program pemutihan memang kendaraan yang tidur, katanya tidur pajaknya atau mati pajaknya istilah orang-orang itu belum bermunculan. Nah, begitu Bapak Gubernur memberikan program yang sangat baik ini, banyak sekali kendaraan-kendaraan yang mati lebih dari 5 tahun diproses kembali, didaftarkan ulang kembali. Nah, itulah mungkin salah satu tujuan dari Bapak Gubernur untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, pemilik kendaraan bermotor, ayo untuk dilakukan pembayaran pajaknya. Kemudian tujuannya supaya tahun depan pajak tahunnya juga dapat terbayarkan lagi, sehingga dapat membantu kami di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penghimpunan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Salah satu warga Agus Rahardian mengakui program pemutihan pajak perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya lantaran momentumnya yang jarang terjadi. Terus untuk pelayanan gesek ya ramah, sangat memuaskan. Ya mungkin bisa perlu ditingkatkan lagi untuk pelayanan selanjutnya, lebih diperbaiki lagi yang lebih
cepat dan efisien, menurut saya gitu. Ya, jadi ini untuk ngurus apa Pak? Ganti plat. Ganti plat ya? Ya. Telat berapaan Pak? Oh, cuma kemarin habis tanggal 30. Karena kan sudah libur lebaran kan. Iya. Kan kebetulan ini kan pemutihan. Nah, ini makanya saya gunakan waktu dan istilahnya program dari pemerintah berkaitan pemutihan, karena saya selaku warga negara Indonesia taat wajib pajak dan termasuk taat pada lalu lintas tentunya. Seperti diketahui, pemutihan pajak yang digelar mulai 8 April hingga 23 Juni 2025 ini berlaku untuk nilai pokok pajak dan denda tunggakan pajak untuk kurun waktu 5 tahun. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda di Jakarta mengatakan, diverifikasi pasar ekspor dapat menjadi salah satu senjata Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Menurutnya, Afrika dan Timur Tengah merupakan pasar yang potensial bagi Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kenaikan tarif terhadap barang-barang yang masuk ke berbagai negara. Indonesia berada di urutan ke-8 dalam daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif dengan besaran 32%. Menanggapi hal tersebut, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda, saat ditemui di Jakarta Rabu 9 April, menilai kebijakan tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi akibat terganggunya ekspor ke negara tersebut. Adapun sektor yang paling terdampak menurutnya adalah tekstil karena berpotensi terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat berkurangnya produksi. Ia pun mengatakan pemerintah harus menyiapkan strategi terbaik dalam bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Ia juga menekankan diversifikasi pasar ekspor sehingga tidak bergantung pada Amerika Serikat. Adapun negara yang menurut Huda berpotensi menjadi tujuan ekspor baru, yakni Afrika dan Timur Tengah. Menurut Huda, meski pangsa pasar Afrika relatif kecil, namun ekonominya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sementara itu di Timur Tengah, Indonesia dapat memanfaatkan hubungan diplomatik yang baik. Kita kan mempunyai kekuatan hubungan diplomatik yang baik ya, dengan Middle East misalkan, dengan UEA ataupun dengan negara-negara lainnya yang memang ini bisa kita bilang menjadi pangsa pasar baru bagi produk-produk kita. Nah, tapi sekali lagi kalau untuk melakukan diversifikasi itu harus melihat beberapa hal, termasuk juga bagaimana potensi permintaan di sana seperti apa. Apakah memang bisa kita supply dengan produk-produk yang memang sudah kita bisa produksi, atau ya kita mencari produk-produk yang baru yang mungkin kita bisa produksi dengan berbagai teknologi yang sudah kita punya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 8 April menyampaikan pemerintah Indonesia optimistis dapat menghadapi dan mengendalikan dampak tarif Trump, sebab beberapa aspek ekonomi tanah air menunjukkan kekuatan. Mengenai hal tersebut, Nailul Huda mengingatkan pemerintah tetap perlu realistis sebab berbagai masalah yang terjadi belakangan ini tidak menutup kemungkinan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah 5%. Pemirsa, ratusan peserta yang lolos tes kompetensi dasar dalam rangka seleksi pegawai tidak tetap Badan Layanan Umum Daerah menjadi pegawai tetap menjalani tes wawancara di Aula Seruni RSUD RAA Suwondo Pati. Inilah peserta seleksi tes wawancara yang sebelumnya lolos tes kompetensi dasar dalam rangka seleksi pegawai tidak tetap Badan Layanan Umum Daerah menjadi pegawai tetap pada Selasa 8 April 2025. Para peserta mengantri di depan Aula Seruni untuk menjalani tes wawancara. Tes wawancara berlangsung tertutup dan terbatas. Media pun dilarang untuk mengambil dokumentasi di dalam ruangan tes wawancara. Peserta dibagi per kelompok yang setiap satu kelompok berisi 8 orang dengan sesi wawancara sekitar 20 menit dengan psikolog yang berasal dari lembaga alumni Universitas Gadjah Mada. Proses tes wawancara bakal berlangsung 2 hari, yakni hari Kamis, Jumat,
tanggal 10-11 April 2025 mulai pukul 8.30 hingga 15.40 waktu Indonesia Barat, dan hasil seleksi bakal diumumkan hari Jumat 11 April 2025. Sementara itu, para peserta yang lolos tes wawancara bakal menjalani tes kesehatan di hari Sabtu 12 April dan Senin 14 April 2025. Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD RAA Suwondo Pati belum memberikan keterangan resmi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Pemirsa, di saat harga emas hampir tembus 2 juta rupiah per gram, masyarakat justru berbondong-bondong membelinya. Hal tersebut tampak pada sebuah butik emas logam mulia Antam di Ruko DP Mall Kota Semarang yang didatangi calon pembeli sejak pagi. Usai Lebaran, harga emas terus mengalami tren meningkat. Hari Rabu 9 April 2025, harga emas berada di angka Rp1.812.000. Sedangkan pada hari Kamis 10 April 2025 berada di angka Rp1.846.000. Yosep, Kepala Butik Emas LM Antam Semarang, mengatakan walaupun harga emas mengalami kenaikan, namun usai Lebaran masyarakat justru banyak yang melakukan pembelian. Kenaikan memang kan kalau emas sendiri kan memang beberapa hari terakhir ini kan memang kenaikan terus ya. Jadi kalau kenaikan secara dikatakan dari kapan ya memang sejak akhir bulan tahun kemarin, tahun sekitar November Desember gitu. Yang cukup signifikan. Cukup signifikan ya, beberapa bulan sebelumnya memang signifikan, tapi yang kemarin memang sangat signifikan sekali. Karena ada kemarin itu hari ini ya, hari Rabu ya. Hari Kamis ya, hari Rabu ya. Sampai berapa, Pak? Itu kemarin kami ada di posisi itu di 1.777.000. Sekarang kan 1.846.000, jadi ada kenaikan dari kemarin itu sekitar 69.000 ya.
Untuk saat ini kebanyakan mereka ingin membeli. Cuman kan memang kalau kondisi kita kan untuk saat ini bukan melakukan ini ya, bukan karena ini, kita memang karena memperhatikan karena banyaknya customer yang datang, kita kan harus semuanya terlayani. Jadi kalau kenapa saat ini kita melakukan pembatasan dengan salah satunya adalah untuk semua yang datang ke butik itu terlayani. Jadi tidak ada yang monopoli gitu kan. Seperti itu. Tidak ada yang mau menguasai satu produk gitu kan. Jadi semuanya harus berbagi. Tren kenaikan emas diprediksi akan terus meningkat hingga tembus di angka 2 juta rupiah di tahun 2025 ini. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Semarang Ngesti Nugraha melepas 2 bus program balik bareng arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah di Terminal Bawen. Program arus balik itu diselenggarakan langsung oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Sebanyak 100 orang diberangkatkan oleh Bupati Semarang pada program balik bareng arus balik Lebaran 2025 di Terminal Bawen, Kabupaten Semarang dengan menggunakan 2 armada bus. Program tersebut merupakan program rutin tahunan balik bareng yang diselenggarakan oleh Pemkab Semarang sebagai upaya pemerintah dalam memudahkan masyarakat yang melakukan balik mudik usai Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Adapun 2 rombongan bus dari program arus balik ini memiliki tujuan ke Jakarta yang mengangkut warga Kabupaten Semarang dari 6 kecamatan, yakni Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Suruh, Beringin, dan Susukan. Program rutin tahunan balik bareng gratis ini ditujukan untuk memberikan kemudahan balik mudik para warga Kabupaten Semarang. Selain itu juga bertujuan agar dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. 2 bis ya. Kemudian kemarin yang balik ke Kabupaten Semarang itu ada 4 bis, tapi sebagian kan sudah pada berangkat nih. Karena kan hari kemarin atau hari ini juga sudah pada mulai kerja. Ini yang 100 orang ini yang berangkat hari ini. Dapat kita nanti di tahun yang akan datang juga kita insya Allah akan kita upayakan juga nanti bantuan untuk yang mudik dan juga untuk baliknya. Ya. Bisa membantu orang yang ingin banget pulang kampung tapi tidak punya uang. Karena menghindarkan dari kemacetan. Pemerintah Kabupaten Semarang akan mengupayakan agar armada untuk mengangkut para pemudik bisa ditambah pada tahun 2026 mendatang. Mengingat program balik bareng 2025 ini bermanfaat bagi warga. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dalam memperingati Haul Kiai Haji Soleh Darat Semarang yang ke-125 diberiahkan dengan pawai dan kirap. Acara ini diselenggarakan oleh PCNU Kota Semarang, Kopi Soda atau Komunitas Pecinta Kiai Haji Soleh Darat, serta Jamaah Ahad Pagi Kota Semarang 1939. Berbeda dengan tahun sebelumnya, haul kali ini dimeriahkan dengan pawai kirap bersama para santri dan ulama di Kota Semarang. Rangkaian acara haul ini dimulai sejak Rabu pagi hingga malam yang diawali dengan khataman Al-Quran di Kompleks Makam Kiai Haji Soleh Darat. Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengatakan bahwa pawai kirap ini untuk mengenalkan Kiai Soleh Darat kepada halayak umum sehingga dapat meneladaninya. Terkait kirap, ya ini adalah rangkaian saya kira masyarakat agar lebih paham, agar kemudian dapat mencari literatur tentang siapa sosok Mbah Soleh Darat, agar semuanya bisa mengenal siapa beliau, bagaimana keluasan ilmu beliau, nilai manfaat apa yang sudah diberikan oleh beliau kepada bangsa dan negara, terutama untuk Kota Semarang. Dan para untuk ulama kita pun sebagai modal mereka meneruskan ilmu, diturunkan kepada generasi berikut. Pemerintah Kota Semarang berupaya akan terus mendukung kegiatan tersebut untuk memperkuat potensi wisata religi di Ibu Kota Jawa Tengah. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz melaporkan.
Pemirsa, seorang warga desa Jatipuro, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal mengalami gangguan jiwa selama lebih dari 2 dekade. Setiap hari ia harus dirantai di kamar berukuran 2 x 3 meter oleh orang tuanya agar mudah untuk diawasi. Jumayah merupakan anak dari pasangan Sukirman dan Suwarni. Ia memiliki 2 saudara yang juga mengalami gangguan jiwa. Menurut kakak tertuanya, Juwarti, saat masih kecil mereka tumbuh secara normal tanpa tanda-tanda gangguan. Bahkan saat bersekolah, Jumayah dikenal sebagai anak yang cerdas dan kerap meraih juara. Namun kondisi ekonomi keluarga yang sulit membuat mereka tidak mampu mendapatkan perawatan medis yang memadai. Juwarti mengungkapkan bahwa keluarga mereka awalnya terdiri dari 5 orang. Namun sekitar 3 bulan lalu adik bungsunya meninggal dunia dalam kondisi mengalami gangguan jiwa. Karena keterbatasan ekonomi, orang tua mereka memilih untuk merawat Jumayah sendiri di rumah. Sang ibu Suwarni sering merasa pusing dan tertekan memikirkan kondisi anak-anaknya. Jumayah sempat mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP dan pernah bekerja di Semarang. Namun suatu hari usai pulang kerja dan sampai di rumah, ia melakukan gerakan seperti orang kesurupan. Adiknya juga mengalami hal yang sama. Tiba-tiba sampai di rumah teriak-teriak sendiri di mana saat ini sudah meninggal dunia. Keluarga sempat membawa Jumayah ke rumah sakit jiwa, namun saat di sana ia hanya diam tanpa mau berbicara. Pihak rumah sakit akhirnya menyarankan untuk membawanya pulang. Kini kondisinya semakin mengkhawatirkan. Jika tidak diawasi, Jumayah kerap memakan benda apapun yang ada di sekitarnya, termasuk uang koin dan jarum jahit. Bahkan ia pernah meminum air panas yang diduga merusak tenggorokannya hingga membuatnya kehilangan kemampuan berbicara. Juwarti berharap pemerintah maupun para dermawan dapat membantu meringankan beban keluarganya, terutama dalam hal pengobatan untuk Jumayah. Kedua orang tuanya yang tidak memiliki pekerjaan hanya mengandalkan bantuan dari tetangga dan saudara untuk bertahan hidup. Luar negeri tapi ini pun sakit. Oh, ini sudah SMP, sekolah SMP ya? Iya, SMP. Gejalanya awal seperti apa? Gejalanya awal itu ya kerja Semarang. Kerja di Semarang. Oh, sudah kerja di Semarang. Mantu niku bengak-bengok niku. Oh, pulangnya sudah kayak gitu. Kayak kesurupan gitu. Nggih. Tapi lian punya niku adik. Sami ngeten. Oh, adiknya juga sama. Kerja ten Semarang. Mantuk-mantuk ten niku apa? Ya kejang-kejang, tapi kejang-kejang itu ten puskesmas mboten wonten penyakit jere oh, riyen gitu, niku. Sing adike tapi sampai saniki pun meninggal, sudah meninggal. Loro kali kok. Nah, iki kok jadi kok hampir sama kok Pak Wi. Oh. Kalau ini usianya sudah berapa tahun? Itu 88 lahir. Oh, tahun 88. 88 lahir. Ada Pak Lian dulu pernah pergi rumah sakit jiwa. Tapi di sana tuh apa itu katanya nggak mau apa dicuekin, nggak mau apa-apa. Katanya nggak mau makan, suruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau, makannya dimatuin. Terus dipulangkan. Dipulangkan. Nah ini terus sehari-hari setiap hari di rumah sendiri atau gimana? Di rumah ibu sama bapak ini bertiga ini. Saya kontraknya di sini. Oh, bertiga. Bertiga kayak kesini liatin. Ya, Pak rumpun diparingi iku apa ben sembuh. Sayang kok mboten saged mboten saged ngomong sakniki Pak Wi. Oh, dulu bisa ngomong normal. Cerdasnya pinter nani niki Pak Rian Pak. Saiki kok malah ora iso ngomong totok niku kuwi. Napa sama niki gaweane apa-apa ki dimasukin Pak. Apa dimasukin kadang kok jarang panas lengket dombe. Ngeten kan tak sadar niku. Dadine apa-apa masukin tenggorokan iki ora iso ngomong. Apa-apa panas lek. Kok kadang apa dilebokke. Engko kuwi apa maksudnya dom barang kadang dilebokke. Ngono kok Pak iki. Ya truk kuwi. Kadang duit dilebokke di nganokke Pak. Duit bareng
tipak di maem. di maem. Dene ora ngerti pikirane niku pripun. Jadi jak komunikasi nggak bisa nggih. Mboten saged saniki. Nek kiriyen saged nek nasi. Lah kalau mau minta makan dan lain sebagainya. Mae didulang. Saiki ngelar ki ya Mbak Saat. Oh didulang. Nedhi malah kata nek nedhi. Saniki semenjak kaya nek diparingi obat, makme lumayan Pak. Riyen kula pingin kula berapa bulan iki ya mesti gerine aku kok wedi banget Pak kaya liye wedine kaya adine gerine ra karuan kaya samene kaya kowe aku mriki kok wis lemu seneng. Nek jek ngomong mboten sakit nggih. Mboten saged. Kita teriak-teriak. Tapi mungkin nek metas metu utuh Pak. Katanya Dilalah kok ketemu. Nggih. Sakit. Anggota DPRD Kendal, Nawir, berharap pemerintah Kabupaten Kendal dapat memberikan perhatian lebih terhadap keluarga Sukirman. Nawir berjanji akan mengusulkan kasus ini ke Kementerian Sosial agar keluarga ini mendapatkan bantuan yang layak dan memadai. Di harapan kami selaku anggota DPRD Kabupaten Kendal yang kebetulan ini memang satu desa dengan saya. Memang selama ini sudah ada bantuan-bantuan tapi belum begitu berarti. Harapan kami pemerintah daerah harus hadir dengan warganya yang tentu saja ini memerlukan bantuan yang lebih, tidak hanya sekedar stimulan karena keluarga ini juga tergolong keluarga miskin. Harapan kami melalui pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial bisa hadir ke masyarakat yang betul-betul untuk membutuhkan. Untuk pemerintah Kabupaten Kendal, harapan kami juga besok kita akan sampaikan di forum paripurna bahwa di masyarakat di desa kami ada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, yang lebih seperti teman-teman yang lainnya. Minimal bisa mengangkat membantu untuk rumah, membantu pengobatan sehingga bisa seperti yang lain. Kasihan ibu bapaknya ini hanya hidupnya menjaga anak saja. Hanya sekarang itu dari mungkin Mbak E, dari tetanggane lah. Harapan kami pemerintah harus hadir lah, jangan untuk kepentingan yang lain, tapi untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan itu harus dibantu. Kasus yang dialami Jumaiyah dan keluarganya mencerminkan perlunya perhatian lebih terhadap penanganan kesehatan jiwa di Indonesia, terutama bagi keluarga kurang mampu yang kesulitan mengakses layanan kesehatan mental yang memadai. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.